Terima kasih Pak Yai. Ketua Umum Kornas Go Anis Sirajuddin Abdul Wahab memastikan bahwa pihaknya mampu merangkul mayoritas konstituen Partai Golkar untuk memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Indonesia di pemilihan presiden tahun 2024. Go Anis sendiri tergabung dalam sekretariat bersama Kuning Ijo Biru yang dibentuk oleh dua kelompok lainnya dari relawan pendukung Anies di Pilpres 2024. Keduanya adalah Forum Ka'bah Membangun dan Anies Amanat Indonesia. Koalisi Kuning Ijo Biru sendiri menampung aspirasi rakyat dan konstituen dari partai-partai bernuansa tiga warna tersebut dalam mendukung Anies sebagai Presiden Indonesia di Pilpres 2024. Menurut Sirajuddin, berdasarkan sebuah survei yang digelar dalam sebulan terakhir, maka besarnya pemilih Anies di Partai Pohon Beringin itu diyakininya bakal terus bertahan, bahkan bertambah banyak jumlahnya. Kita kan bisa lihat berdasarkan rujukan survei yang ada. Jadi pemilih Golkar hari ini, survei 1 bulan terakhir ini, posisi pemilih Golkar di 2019 yang berjumlah 17 juta itu 38% memilih Anies. Itu rujukan surveinya. Nah, artinya bahwa tebal sekali pemilih Partai Golkar itu yang memilih Anies untuk nanti di Pilpres 2024. Jadi ya kita berharap ya kalaupun misalnya Ketua Umum Partai Golkar tidak mencalonkan diri ya resmi ya kan, untuk bertanding atau berlaga di pemilu 2024 nanti ya kita berharap ya Partai Golkar itu memilih Anies kemudian. Ya urusannya seperti apa nantinya ya kita serahkanlah pada partai politik itu, pada Golkar untuk memutuskan hal tersebut gitu. Tapi artinya bahwa kan harus dilihat nih, kan tidak bisa berdasarkan asumsi. Kalau asumsi itu kan lebih kepada pendapat personal yang tidak bisa kita. Tetapi kan kita bisa melihatnya itu ya rujukannya adalah hasil survei kan gitu. Seperti apa sih potret pemilih Partai Golkar itu? Melihat tiga nama yang ada ini, yang lebih tebal itu ya adalah ya, Mas Anies gitu. Ya, harapan kami di Go Anies ini ya. Jadi ya kalau Ketua Partai Golkar ya tidak mencalonkan diri ya kita berharap ya Golkar mendukung Mas Anies. Lanjut Sirajuddin yang juga inisiator Gerakan Muda Partai Golkar dan mantan Ketua Umum Barisan Muda Kosgoro ini, Golkar seharusnya memiliki kader-kader yang mumpuni untuk dimajukan sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Jadi tantangan kami ya di Partai Golkar ya. Jadi selama pemilu langsung ya sejak 99 ya sampai hari ini ya Golkar tidak pernah mencalonkan diri dan menang. Terakhir kan di zaman Pak JK maju sendiri ya sebagai calon presiden berpasangannya dengan Pak Wiranto ya itu juga kalah. Nah artinya bahwa selain daripada menyiapkan partai sendiri ya kan yang paling utama adalah Golkar harus sudah mulai berpikir untuk menyiapkan kadernya untuk nanti ya bertanding ya kalaupun misalnya di 2024 ini ya minimal 2029 dan seterusnya ya Golkar punya kemampuan ya untuk memotret kader-kadernya yang potensial untuk disiapkan panggungnya ya kan di dalam berlaga untuk menjadi pemimpin nasional. Adapun salah satu survei tersebut dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia atau IPI sebagaimana dilansir dari kanal YouTube-nya edisi hari Senin 27 Maret 2023 disebutkan bahwa pemilih parpol atau konstituen dari Golkar dan PAN yang mayoritas memilih Anies sebagai capres dalam survei yang digelar pada bulan Februari sampai Maret 2023 melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, basis partai berkaitan dengan pilihan capres. Diakuinya, capres ada di tangan elit partai karena mereka yang menentukan capres yang akan diusung. Tetapi dalam demokrasi, elit politik juga harus mendengar suara konstituennya. Dia mencontohkan Gerindra, di mana meskipun 53% memilih Prabowo, tetapi ada 24,4% konstituennya yang menginginkan Anies sebagai capres. Kemudian, dari hasil survei yang dilakukan oleh IPI, tercatat dari 9,6 elektabilitas Golkar, sebanyak 38,1% konstituen memilih Anies sebagai capres.
Sementara itu, dari 2,1 elektabilitas PAN, tercatat bahwa 61,4% konstituen memilih Anies sebagai capres. Survei tersebut melibatkan 1.220 orang yang berlangsung pada Februari 2023 dan periode tanggal 12 sampai tanggal 18 Maret 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 800 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel sebanyak 1.200 responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama. Kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Telah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan,